Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan terkait pengantar teknologi radio dan televisi. Sejarah televisi. Media audiovisual televisi muncul karena perkembangannya teknologi. Kehadirannya setelah beberapa penemuan seperti telepon, telegraf, fotografi, serta rekaman suara. Media televisi ada setelah radio dan media cetak. Dalam penemuan televisi, terdapat banyak pihak penemu maupun inovator yang terlibat baik perorangan maupun perusahaan. Televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun. Awal dari televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar, yaitu hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday pada tahun 1831. Selanjutnya, oleh George Carey dari tahun 1876 menciptakan selenium kamera yang digambarkan dapat membuat seseorang melihat gelombang listrik. Lalu selanjutnya, Julius Paul Gottlieb Nipkow pada tahun 1860 sampai 1960. Paul Nipkow akhirnya menemukan sebuah alat yang kemudian disebut dengan jantra Nipkow atau disebut juga Nipkow 1000. Penemuan itu melahirkan televisi elektrik. Dengan penemuan itu, Paul Nipkow disebut sebagai depak televisi. Berikut tayangan video yang akan saya tayangkan untuk menambah wawasan kalian. Televisi merupakan perkembangan medium setelah ditemukannya radio. Televisi ditemukan oleh Julius Paul Gottlieb Nipkow atau yang biasa disapa Paul Nipkow, seorang ilmuwan Jerman yang meletakkan dasar utama teknologi pertelevisian. Ia berhasil menemukan sebuah alat yang kemudian disebut sebagai jantra Nipkow atau Nipkow 1000 yang melahirkan elektris teleskop. Dengan penemuan tersebut, Paul Nipkow disebut sebagai bapak televisi. Tabung sinar katoda merupakan selenium kamera yang ditemukan oleh George Carey yang mampu membuat seseorang melihat gelombang listrik. Penemuan ini juga merupakan tumpuan awal ditemukannya televisi. Perkembangan dan percobaan televisi di berbagai negara mulai dicoba. Amerika Serikat contohnya. Di negara tersebut, televisi baru bisa dinikmati oleh publik Amerika Serikat pada tahun 1939, yakni ketika berlangsungnya World's Fair di New York. Fase perkembangan televisi ada 8. Fase pertama adalah Golden Age era. Kenapa Golden Age? Karena pada era ini muncul antologi drama yang memiliki alur cerita dan karakter yang berbeda setiap minggunya dan sering memunculkan pemikiran-pemikiran baru. Fase yang kedua adalah Fast Wasteland. Era ini disebut era gurun luas karena program yang diberikan biasa-biasa saja dan tidak informatif. Fase yang ketiga adalah Rise of Cable. TV kabel menjadi awal mulanya pengaruh Big Three yang disusul oleh pergantian pemilik Big Three. TV kabel mulai memainkan perannya dengan memperluas cakupan audiens dan meningkatkan jumlah stasiun TV. Fase yang keempat adalah Big Three in Decline. Pada akhirnya Big Three mengalami pelemahan karena pergantian pemilik dan pemilik baru tersebut memangkas staf untuk meningkatkan keuntungan. Fase yang kelima adalah era informasi. Konglomerat media di fase ini berusaha mendominasi semua media dan menggabungkan televisi kabel, musik, perusahaan, dan studio film untuk wujudkan sebuah sinergi. Fase yang keenam adalah era digital. Pada era ini, intinya bertujuan untuk meningkatkan pengalaman menonton dengan membuat gambar tampak lebih jelas, lebih lebar, dan terdengar lebih baik.
Fase yang ketujuh adalah era interaktif. Pada era ini, muncul ide untuk menggabungkan televisi dengan internet, seperti menawarkan tempat pemirsa dapat mengobrol tentang apa yang mereka lihat, dimanapun dan kapanpun. Dan fase yang terakhir adalah era 3D TV. 3D TV pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 2010. Tampilan 3D bergantung pada cara menipu otak untuk melihat objek di layar dengan membuat mata kanan dan mata kiri seolah-olah melihat dari sudut yang berbeda. Perkembangan televisi di Indonesia sendiri pertama kali dikenalkan melalui proyek pembangunan Asian Games 4. Dan pada tanggal 24 Agustus, TVRI mengudara untuk pertama kalinya dengan siaran langsung pembukaan Asian Games 4 dari Stadion Gelora Bung Karno. Melihat perkembangan televisi yang sedemikian rupa, muncul pertanyaan, apakah TV akan menggeser media yang lainnya seperti media cetak dan radio? Jawabannya adalah tidak, karena setiap medium tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dan masing-masing memiliki daya tarik sendiri. Surat kabar dengan harga murahnya, radio yang hanya bisa dengar tapi cukup praktis. Pengaruh televisi banyak kaitannya yang sudah mempengaruhi diri kita sendiri. Di antaranya sosial dan budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan dan keamanan. Adapun video yang akan saya tayangkan terkait stasiun televisi di Indonesia. Berikut videonya. Sejarah berdirinya Televisi Republik Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Saat itu Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, memutuskan untuk memasukkan stasiun televisi dalam proyek pembangunan sarana Asian Games keempat. Selain membangun stasiun televisi dan menyiapkan berbagai perangkat pendukungnya, pemerintah melalui Menteri Penerangan Maladi membeli 10.000 pesawat televisi untuk dibagikan ke seluruh pelosok tanah air. Strategi ini penting untuk memastikan siaran Asian Games dapat disaksikan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Adalah Taib Muhammad Gobel, pengusaha radio lewat PT Transistor Radio Manufacturing pada 1954 yang dipercaya memproduksi ribuan pesawat televisi kala itu. Gobel menggandeng mitranya dari Jepang, Matsushita Electric Industrial Co. Limited. Perusahaan asal Jepang ini resmi masuk ke Indonesia pada tahun 1960. Mereka telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama Technical Cooperation Agreement dengan PT Transistor Radio Manufacturing. Menjelang pembukaan Asian Games 24 Agustus 1962, Gobel dan Matsushita memberikan televisi hitam putih produk pertama mereka kepada ibu negara Fatmawati Soekarno. Pada 11 Oktober 1962, studio TVRI diresmikan dengan menunjuk Sus Salamun sebagai penyiar wanita pertama. Pada tahun 1970, Gobel melakukan ekspansi usaha berpatungan dengan Matsushita Electric Industry dari Jepang dengan modal $15 juta Amerika. Perusahaan radionya berganti nama menjadi National Gobel. Pada 1988, perusahaan ini menguasai 22% pangsa pasar elektronik di Indonesia dan telah mengekspor produknya ke 57 negara. Kelebihan televisi. Yang pertama bersifat dengar pandang, yang kedua simultaneous dan hiburan, yang ketiga menghadirkan realitas sosial, yang keempat memberi rasa intim atau kedekatan. Dalam kelebihan televisi ini berbeda dengan radio ataupun media cetak lainnya, karena televisi itu bukan hanya bersifat dengar, tapi juga bersifat pandang, dan ini mampu menjadi sebuah hiburan dan simultaneous bagi para khalayak.
Kekurangan televisi di antaranya cenderung mengabaikan isu-isu mendalam, kurang berkesinambungan, impersonal, dan persaingan antar televisi. Jenis tayangan televisi di antaranya ada reality show, infotainment, sinetron, prasyarat untuk menjadi seorang reporter. Karena tidak mudah ya untuk teman-teman, karena untuk menjadi seorang reporter juga diperlukan kemampuan yang ekstra gitu. Nah, di antaranya Vitalis Plus atau prasyarat psikologis. Yang kedua, prasyarat pendidikan. Nah, untuk menjadi seorang reporter tidak hanya terpaku pada satu jurusan saja, tapi untuk semua jurusan jika memang mempunyai keahlian itu bisa banget untuk menjadi seorang reporter. Yang ketiga, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika kalian mau mempunyai pengalaman walaupun tidak dengan jurusan yang berbeda gitu, tidak sesuai, itu akan menjadi nilai plus untuk kalian untuk menjadi seorang reporter. Yang terakhir, kemampuan teknis. Bisa karena terbiasa. Untuk menjadi seorang reporter penting untuk mengasah kemampuan kita secara bertahap. Oleh karena itu, kita bisa karena kita terbiasa. Terima kasih, semoga bermanfaat.